Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Yunisia yang berbahagia, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat yang tidak hanya sifatnya ayat qauliyah saja, tetapi juga yang sifatnya ayat-ayat kauniyah. Ketika kita berbicara ayat kauniyah, berarti adalah Al-Quranul Karim dengan ayat-ayat yang telah tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Sedangkan ketika kita berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat yang berupa penciptaan alam semesta, maka kita berarti dituntut agar supaya melakukan satu proses integrasi keilmuan, bukan kemudian melakukan yang disebut dengan dikotomi keilmuan. Artinya apa dikotomi keilmuan? Memisahkan antara Islamic Studies dengan sains. Ini berarti akan menyalahi atas apa yang telah Allah perintahkan, bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan, atau di dalam ayat Al-Quran disebutkan dengan salah satu ciri dari generasi yang kita sebut ulil albab itu, dengan potensi akal yang dimiliki, kita diperintahkan untuk yadhkurunallah. Yadhkurunallah itu artinya kita adalah melakukan tahapan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, sehingga kita diperintahkan untuk beribadah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun kita juga diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua selain yadhkurunallah itu adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu memikirkan penciptaan alam semesta. Nah, penciptaan alam semesta ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita mengkaji sains. Maka di dalam sejarah keilmuan kita bisa disuguhkan dengan ragam peristiwa. Islam mencatat di dalam perkembangan peradabannya melalui periode klasik, kita ditunjukkan bahwa Nabi dan itu diikuti para sahabat dan generasi-generasi berikutnya mampu menyelaraskan keilmuan agama dengan keilmuan sains. Kita ketahui sejarah peradaban Islam, bahkan sampai pada masa yang kita sebut dengan Golden Age, peradaban emasnya itu ditandai dengan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terpaku pada satu sisi keilmuan saja. Sebagai contoh, kita bisa melihat peradaban Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Saat itu disebut sebagai puncak kejayaan peradaban Islam, yang salah satunya ditandai dengan dibangunnya sebuah pusat keilmuan, atau kita sebutnya dengan Center of Knowledge itu, dengan bangunan Baitul Hikmah. Di situ ada satu keinginan kuat dari pemerintahan yang berkuasa bahwa kemajuan itu ditandai dengan ilmu pengetahuan. Di situ dijadikan sebagai tempat untuk riset. Di situ juga digunakan tempat untuk mengkaji keilmuan, tidak hanya keilmuan agama,
tetapi juga keilmuan yang diwarisi dari peradaban sebelumnya. Umat Islam diajak untuk mengkaji keilmuan-keilmuan yang pernah diletakkan oleh peradaban Yunani, atau kita sebut juga Romawi, bahkan juga peradaban Persia. Di situ dilakukan tahapan kajian, orang mulai mengenal tokoh-tokoh, bagaimana kita bisa melihat peradaban Yunani itu dibangun, peradaban Persia itu dijalankan, sehingga Islam belajar dari sana. Tokoh-tokoh itu seperti kita kenal, ada Aristoteles, ada Plato, pemikirannya dikaji oleh para ilmuwan muslim. Salah satunya kita sering mengenal tokoh-tokoh, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ibnu Hayyan, dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya, yang mereka itu ternyata tidak hanya sekedar memiliki expert di bidang sains, tetapi juga mereka expert di bidang Islamic Studies. Maka hal ini perlu kita sadarkan kepada generasi hari ini, bahwa apa yang menjadi cita-cita yang dulu telah diajarkan oleh para pendahulu dan kemudian itu direalisasikan di dalam sebuah sistem pendidikan, itu tidak perlu kita kemudian kesampingkan antara Islamic Studies dengan sains. Maka perlu kita lakukan langkah-langkah kajian interdisipliner. Kajian interdisipliner ini merupakan satu kajian untuk meramu saat kita berbicara tentang contoh ilmu psikologi, dengan ragam teori-teori yang ada di sana. Di dalam Islam juga dikaji tentang kaitannya ilmu tersebut. Kita tahu tokoh utamanya ada Al-Ghazali. Bagaimana Al-Ghazali mampu menerjemahkan konsep-konsep di dalam ajaran Islam itu menjadi sebuah realitas, sehingga hari ini banyak kita temukan perpaduan antara ilmu psikologi dengan kajian pendidikan Islamnya menjadi sebuah konsep yang disebut dengan psikologi Islam. Begitu juga tentang ilmu ekonomi. Bagaimana di situ kita bisa temukan saat berbicara tentang ekonomi, Islam juga punya prinsip-prinsip tentang itu. Makanya kemudian menyatulah dengan konsep yang disebut ekonomi Islam. Dan tentu keilmuan-keilmuan yang lain. Karena apa? Supaya kita betul-betul bisa memaknai bahwa ajaran di dalam Islam itu tidak hanya sekedar berbicara tentang satu aspek. Islam itu sangat luas, apalagi ketika kita mau mengkaji di dalam isi kandungan Al-Quran, itu tidak hanya berbicara tentang halal haram saja. Al-Quran itu juga berbicara tentang sains. Bagaimana kita bisa melihat Al-Quran itu berbicara tentang ilmu astronomi, ilmu ekonomi, bahkan ilmu teknik itu juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Maka kita perlu bersama-sama menyadarkan diri kita untuk tidak kembali terjebak kepada dikotomi keilmuan antara sains dengan Islamic Studies. Sehingga harapannya dengan kita kembali melihat sejarah perkembangan peradaban pengetahuan, kita bisa memaknai kembali hari ini kita membutuhkan itu, agar supaya kita dekat kembali dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang telah banyak memberikan inspirasi tentang keilmuan yang hari ini kita kaji, tidak hanya berbicara tentang ayat-ayat qauliyah saja, tapi juga berbicara tentang ayat-ayat qauliyah. Demikian sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.